Hari ini kita berdiri di puncak sebuah perjalanan panjang. Toga di pundak bukan hanya simbol kelulusan, tapi juga bukti dari setiap usaha, doa, dan pengorbanan yang mungkin tak terlihat oleh banyak orang. Perjalanan ini penuh cerita, ada lelah, tawa, dan air mata yang mewarna. Namun dari semua itu kita belajar bahwa setiap langkah kecil membawa kita sampai ke titik ini. Hari yang membuktikan bahwa tidak ada usaha yang sia-sia. Pada episode kali ini, kita bakalan cari tahu POV kegiatan wisuda dari para wisudawanya sendiri. Selamat datang di episode baru dari Versus Mod. Yuk, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu sama para wisudawanya. Sebutkan nama, asal kota, prodi, dan fakultas. Halo, kenalin nama aku Bagus Canggawiratmojo, biasa dipanggil Bagus. Aku dari Mojokerto, prodi televisi dan film, Fakultas Ilmu Budaya. Nama saya Rofiati Ulya, saya dari Lumajang, saya dari Fakultas FKIP, prodi saya adalah Magister Pendidikan Dasar. Halo semua, perkenalkan nama aku Carlos Manuel dari Jakarta. Saya dari prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perkenalkan dulu ya, nama aku Tria Abdul Jana, di Surabaya. Saya dari Banyuwangi, di FKIP, program studi pendidikan anak. Apa judul skripsi dan metodologi penelitian kamu? Judul skripsi struktur kelas sosial dalam unsur naratif dan sinematik, serial drama hierarki, tahun 2024 kajian semiotika John Fish. Dan untuk metodologi penelitiannya adalah kualitatif. Skripsi saya ini berdasarkan dari Profesor Trapsilo dan Profesor Sudarti mengatakan bahwa pendidikan di SD ini kan perlu praktek langsung ya Mbak, perlu praktek nyata, sehingga saya menggunakan judul pengaruh PJBL STEAM berbantuan Flickbook terhadap kemampuan berpikir kritis dan literasi sains siswa di sekolah dasar dalam merancang lampu lalu lintas. Judul skripsi saya adalah kemampuan berpikir kritis siswa kelas 11 SMA ditinjau dari sampai sesinya dalam menyelesaikan soal induksi matematika. Dan metode penelitian yang saya gunakan adalah kualitatif. Judul skripsi saya yaitu pengembangan metode berbasis praktek dari diagram untuk mencapai kemampuan berpikir kritis masuk SPP. Menggunakan analyze dan Lokasi mana nih yang bakal paling dikangenin dari Universitas Jember? Lokasi di Universitas Jember ya, palingan fakultas aku sendiri sih di FIB gitu. Karena kan udah sekitar 3,5 tahun ya aku di sini dan banyak ilmu yang aku terima di FIB gitu sih. Jadi yang kangen ya tempatnya Profesor Pak Trapsilo dan Sudarti, karena memang kita sering debat ya Mbak, debat masalah judul aja kita debat, kita masalah penelitian debat, tapi dengan debat ini bisa menambah wawasan kepada saya bahwa ternyata ini betul sekali belajar. Kalau dari saya sendiri tentunya di fakultas saya sendiri, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP, khusus di gedung C Pendidikan Matematika. kalau untuk lokasi mungkin saat skripsian ya, kalau saat ujian itu seringnya di perpus, tapi kalau di sana itu kan suasananya karena emang betul-betul beda kalau di kelas kan. Pesan untuk diri sendiri di masa depan? Pesan untuk diri sendiri di masa depan mungkin tetap berguna aja sih buat banyak orang gitu sih. Untuk saya semoga ini bisa menjadi motivasi saya sendiri agar saya lebih termotivasi mendidik dan membagikan insight pada anak-anak didik saya. Tetap menjadi pribadi yang kuat untuk menghadapi segala rintangan yang akan dilalui dan menjadi orang yang selalu baik dimanapun saya berada. Pesan untuk teman-teman mahasiswa aktif? Oke, jadi untuk pesan mahasiswa aktif, menurut aku sih pesannya cukup tetap semangat aja. Walaupun rasanya kayak kita itu salah jurusan atau kayak gimana, tetap dijalanin aja. Pasti bakal selesai juga kok nantinya. Tetap semangat ya Mbak ya, saya tua tapi saya tetap semangat gitu, tetap termotivasi untuk cepat lulus, karena kasihan orang tua di rumah berharap anak cepat lulus, kemudian mendapatkan gelar
dan mengangkat derajat mahasiswa. Semangat ya, semangat. Untuk teman-teman mahasiswa yang masih aktif, jadilah pribadi yang unggul dalam akademik atau non akademik, dan gunakanlah setiap kesempatan di fakultas atau di universitas, karena kita tidak bisa mendapatkan hal-hal yang dapat kita dapatkan di universitas tuh di luar sana tuh nggak dapat. Dan tetap mengerjakan tugas-tugas seperti skripsi dengan tepat waktu. Aku perlu buku ya sebenarnya ya. Kalau kalian mengikuti satu kegiatan di kampus sangat bagus. Setelah berkenalan dengan para wisudawan, sudah saatnya nih kita masuk ke segmen selanjutnya. Pertanyaan versus mood. Para partisipan akan diberikan 2 opsi dan harus memilih dari salah satu opsi tersebut. Skripsi cepat selesai versus skripsi sempurna. Skripsi cepat selesai. Saya kalau boleh memilih dua-duanya Mbak, jadi bisa cepat tapi sempurna. Artinya gini, cepat bisa membawa orang-orang yang di belakang saya itu biayanya tidak bertambah. Sempurna bisa menjadi kebanggaan saya. Oh, bisa sempurna sehingga tidak mengecewakan orang-orang di belakang saya. Skripsi cepat selesai. Wisuda duluan tapi sendiri versus wisuda nunggu dan bareng teman-teman. Wisuda duluan tapi sendiri. Wisuda sendirian, jangan nunggu teman ya. Kalau teman cepat ini ya Mbak ya, kalau teman lama wah suwe, kasihan suami sama ibu saya nanti biayanya besar. Wisuda duluan. Foto pakai pose estetik versus foto candid. Foto candid. Lebih suka tanpa sadar karena memang ekspresinya yus iku ono gitu loh. Foto estetik. Foto bareng teman versus foto bareng pacar. Foto bareng teman. Foto bareng suami dulu yang pasti karena beliau motivasi saya Mbak. Oke. Foto bareng teman. Ini dua-duanya sih, dia nggak bisa sih salah satu. Wisuda kepanasan versus wisuda mendung. Wisuda mendung. Kayak itu relatif Mbak. Kalau memang cuacanya panas dari sananya mesti ketemu tak mendung. Fleksibel aja deh kalau gitu. Wisuda kepanasan. Agak panas gak apa. Abis wisuda, mending makan bareng keluarga versus nongkrong sama temen. Habis wisuda makan bareng keluarga. Bareng keluarga sambil berdoa dan mengucapkan terima kasih kepada suami, kepada ibu yang sudah mendukung saya. Makan bareng keluarga. Dapat kado handmade tapi personal versus kado beli tapi emang dibutuhin. Kado beli tapi dibutuhin, itu aja. Saya lebih suka kado yang saya butuhkan. Ya, kalau nggak dibutuhkan emang gitu ya, dibutuhkan aja yang bermanfaat. Beli tapi dibutuhin. Istirahat setelah kerja versus langsung kerja. Langsung kerja. Kalau langsung kerja kayaknya nggak optimal, kita capek. Jadi saya lebih baik istirahat dulu, baru besok kita bekerja lagi. Langsung kerja. Istirahat dulu gak sih? Kayak Kerjaan sesuai jurusan versus kerjaan di luar lintas jurusan. Kerjaan sesuai jurusan. Tergantung Mbak, kalau memang saya dapatnya di luar jurusan saya jalani, saya syukurin aja. Kalau misalkan dengan jurusan maka saya optimal memanfaatkan ilmu saya dengan sesungguhnya di jurusan tersebut. Kerja di luar lintas jurusan. Wisuda bukanlah garis akhir, melainkan awal dari babak baru. Setelah ini, tantangan akan lebih besar. Jalan mungkin tidak selalu mudah, tetapi keberanian yang telah ditempa di masa studi akan menjadi bekal paling berharga.